Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sophia Apriska, saya dari kelas C PBI 2018. Hari ini saya akan menjelaskan tafsiran dan implikasi pendidikan dari surah Luqman ayat 14. Yang pertama, seperti kita ketahui, surah ini bernama Luqman. Siapakah Luqman itu? Salah satu figur yang namanya diabadikan dalam Al-Quran adalah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim bukanlah seorang nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmah. Gambaran lebih detail mengenai sosok Luqman Al-Hakim lebih lanjut adalah ia berasal dari suatu negeri di Afrika dan berprofesi sebagai tukang kayu. Dan dinamakan surah Luqman dalam Al-Quran dikarenakan surah itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Termasuk dalam surah Luqman ayat 14 ini yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya saya akan membacakan surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masyir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Yang pertama, ada penafsiran surah Luqman ayat 14, yaitu surat Luqman ayat 14 ini merupakan perintah untuk berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Wa wasoina insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Kata wasoina artinya adalah kami wasiatkan. Wasiat kalau berasal dari Allah maka ia adalah perintah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Allah memerintahkan menghormati dan memuliakan keduanya. Yang selanjutnya tafsir dari Al-Munir. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, ayat 14 ini adalah firman Allah. Setelah dia mengabadikan perkataan Luqman kepada anaknya untuk bertauhid, Allah mengiringnya dengan perintah birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Yang selanjutnya adalah menurut beberapa ulama tafsir. Menurut Mujahid, kata wahan berarti penderitaan mengandung anak. Menurut Qatadah, artinya adalah kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Adha Al-Qurasani, artinya adalah lemah yang bertambah-tambah. Firman Allah ini secara khusus menunjukkan berapa besar kepayahan seorang ibu tak kala mengandung anaknya, dan setelah melahirkan, seseorang ibu masih menyusui bayinya selama 2 tahun. Lalu bagaimana mungkin seorang anak tidak mau berbakti kepada orang tua, terlebih ibunya? Ayat ini juga menunjukkan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah 2 tahun, minimalnya 6 bulan, menurut Ibnu Abbas. Sebagaimana juga firman Allah yang lain pada surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Yang terakhir adalah tafsir Al-Misbah atau Quraisy Shihab. Quraisy Shihab memberi tafsiran pada ayat ke-14 ke dalam penggalan suatu ayat, yaitu kata wahnan pada ayat 14 berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud sini kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan, dan pemeliharaan anak. Patron kata yang mengisyaratkan betapa lemah sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan itu sendiri, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kelemahan telah menyatu dalam dirinya dan dipikulnya. Firman-Nya yaitu wafisaluhu fi amaini, dan menyapihnya di dalam 2 tahun, mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat penting dilakukan ibu kandung. Tujuan penyusuan ini bukan sekadar untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga untuk menumbuh kembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima. Yang selanjutnya adalah implikasi pendidikan. Nilai pendidikan dari surat Luqman ayat ke-14 adalah tentang berbakti kepada orang tua.
Pada surat Luqman ayat ke-14 ini menjelaskan bahwa seorang anak diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya sebagai wujud rasa syukur atas kebaikan keduanya, terutama kepada ibunya. Seperti terjemahan surah Luqman ayat 14 ini. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepada akulah kembalimu. Oleh karena itu, berbakti adalah kewajiban kita sebagai umat Islam dan sebagai anak, terutama kepada ibu yang telah mengandung kita dalam kondisi lemah dan payah yang semakin bertambah-tambah seiring usia kehamilan. Lalu, ibu melahirkan menyusui kita hingga 2 tahun. Jadi kita sebagai manusia hendaknya berbakti kepada orang tua sebagai tanda bahwa kita menghormati mereka, termasuk ibu yang telah bersusah payah dan membesarkan kita sampai besar. Tambahan dari saya, dengan kita bersyukur dan berbakti kepada orang tua kita, itu tidak akan melalaikan kita dari Allah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam berbicara. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.